Di tahun 2009, Agung, seorang rantauan asal Lampung, beradu nasib di tanah Jawa. Dia merantau meninggalkan kampung halamannya demi bisa mencapai kesuksesan dan membahagiakan keluarganya di kampung. Singkat cerita, Agung ini baru 2 bulan di rantauannya. Dia belum banyak tahu tentang pantangan, mitos, atau larangan-larangan apapun itu. Di bulan ketiga pertengahan, Agung ini barulah mendapatkan pekerjaannya. Dia bekerja di salah satu resto siap saji gitu. Nggak terasa kira-kira 6 bulan Agung ini kerja di resto siap saji itu, dan dia juga sudah banyak menemukan hal-hal baru, suasana baru, dan teman baru. Suatu hari di kampung atau daerah kontrakan yang ditempatin sama Agung ini dihebohkan dengan adanya isu arwah penasaran si tukang jamu, namanya Mbak Ayu. Warga sekitar gempar karena mendiang ini baru 2 minggu dimakamkan, tapi isu dia gentayangan sudah sampai di telinga para warga. Katanya ada salah satu penjual bakso keliling yang diganggu oleh arwah itu. Menurut si abang bakso ini, dia melihat seorang wanita di tengah malam berjalan sendiri dekat dengan TPU Kampung Manggis sambil menggendong bakulan jamu. Wanita ini memanggil dia seolah ingin membeli bakso. Abang bakso ini berpikir, siapa tengah malam di TPU sambil bawa bakulan jamu? Dia nggak mungkin Ayu si tukang jamu, dia kan udah meninggal 2 minggu lalu, ujar dalam hati abang bakso ini. Dia pura-pura nggak tahu aja dan terus lanjut mendorong gerobaknya. Lalu sampailah di mana abang Agung ini mengikuti kegiatan ronda malam di daerahnya. Kebetulan kelompok rondanya terdiri dari 6 orang, salah satunya si abang tukang bakso ini. Sekitaran jam 9 malam mulailah mereka berkumpul di pos ronda itu. Semakin malam udara semakin dingin, suasana malam itu pun berkabut tapi nggak terlalu tebal. Suara-suara jangkrik mulai menghiasi malam itu. Langkah kaki dan suara dedaunan kering yang terinjak seakan membuat rasa sunyi. Di tengah perjalanan mereka pun bercengkrama saling bercerita. Jadi salah satu dari mereka memulai percakapan tentang Mbak Ayu ini, si tukang jamu perawan itu. Terus ditanggapi langsung dengan abang bakso ini. Dia menceritakan katanya pernah ditampakkan seorang wanita membawa bakul jamu di TPU Kampung Manggis. Suasana semakin mencekam saat abang bakso ini menceritakan kejadian yang dialami itu, hingga tiba di mana mereka bertiga dikejutkan dengan suara kucing yang tiba-tiba mengeong keras dan membuat kaget dan berlari ketakutan gitu mereka. Mereka berlarian seperti dikejar setan hingga nggak sadar mereka sampai di pos ronda. Sampainya di pos ronda, yang ketiga orang berjaga menanyakan kenapa kalian lari-lari seperti dikejar setan. Bang Agung pun buka bicara walaupun napasnya ngos-ngosan. Katanya Bang Bakso melihat wanita bawa bakulan jamu di TPU Kampung Manggis saat lagi jualan. Suasana di pos ronda pun tiba-tiba hening mendengar cerita itu. Soalnya kampung mereka lagi digemparkan dengan gangguan-gangguan arwah penasaran Mbak Ayu si tukang jamu ini. Dengan adanya cerita dan pengalaman abang bakso ini membuat geger sekampung itu. Tapi Bang Agung gak mau mikirin dan masih gak percaya dengan apa yang terjadi di kampung ini. Seakan masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Menurut kabar, meninggalnya Mbak Ayu si tukang jamu itu gak masuk akal. Padahal paginya Mbak Ayu ini masih keliling menjual jamu, tapi ada 3 harian dia gak kelihatan di kampung itu. Warga sempat mikirnya kayak gini, oh mungkin dia sakit makanya gak jualan. Ada tiba di mana di hari ke-7 atau seminggu, warga ini penasaran kenapa Mbak Ayu jarang terlihat di kampung. Jadi ibu-ibu para langganan jamu Mbak Ayu berinisiatif menjenguk Mbak Ayu. Pergilah mereka kira-kira 5 orang ke kediaman Mbak Ayu. Ibu-ibu dikagetkan dengan aroma busuk, bau bangkai, tapi ini bukan bangkai hewan. Aromanya tercium nyengat ketika ibu-ibu sampai di depan pintu rumah Mbak Ayu. Panik mereka, pintu terkunci rapat. Salah satu ibu-ibu melaporkan ke rumah Pak RT bahwasanya ada aroma busuk di rumah Mbak Ayu. Dengan tergesa-gesa Pak RT mengajak bapak-bapak sekitar untuk berbondong-bondong ke rumah Mbak Ayu. Sesampainya mereka di sana, mereka kaget dan mual-mual mencium aroma busuk yang berasal dari rumah Mbak Ayu.
Gak banyak basa-basi, didobraklah pintu rumah Mbak Ayu. Setelah terbuka, alangkah kagetnya warga sekitar melihat banyak darah yang berserakan. Ternyata itu darahnya Mbak Ayu yang bunuh diri dengan cara menikam lehernya. Alur cerita kembali ke Bang Agung. Saat itu dia nggak tahu dan nggak mempedulikan cerita dari Abang Bakso ini saat sedang ronda. Jadi ada tiba di saat Bang Agung ini pulang dari kerjanya. Dia pulang kerja malam sekitar jam 10 malam. Tapi dia nggak pulang dulu ke rumah. Bang Agung ini diajak nongkrong dulu sama teman kerjanya. Pulang nongkrong pun sekitaran jam 1 malam. Dengan jalan sunyi dan angin yang sepoi-sepoi menemani perjalanan pulang Bang Agung. Oh ya, jadi arah jalan pulang Bang Agung ini muter nggak kayak biasanya. Karena dia habis nongkrong sama teman-temannya. Biar jarak pulangnya itu nggak terlalu jauh, Bang Agung ini baru pertama kalinya ngelewatin daerah TPU Kampung Manggis. Dalam hati Bang Agung udah berfirasat dan teringat sama cerita dari Abang Bakso itu saat sedang ronda. Namun Bang Agung langsung berpikir positif dan nggak memikir aneh-aneh tentang cerita itu. Jalanlah pulang Bang Agung ini, sampailah dia masuk di daerah kawasan TPU itu. Jadi di mana di jalan tanjakan dekat dengan TPU itu, Bang Agung kaget dengan melintasnya seekor hewan gitu. Refleks Bang Agung berhentilah dia. Pas dia berhenti itu angin terasa dingin banget seakan menembus tulang. Bulu kuduk pun tiba-tiba berdiri dan terasa merinding. Dan dia mulai teringat akan cerita dari Abang Bakso itu. Bang Agung tetap fokus pandangannya ke depan. Dan sampailah di tikungan, Bang Agung kaget setengah mati melihat bakulan jamu berada di tikungan itu. Panik dan ketakutan setengah mati. Dan pikirannya mulai campur aduk terngiang akan cerita dari Abang Bakso itu. Udah mau pusing-pusing, Bang Agung tancap gas lagi sampai di dekat gapura TPU itu. Gak tahu kenapa Bang Agung itu tiba-tiba melihat ke arah makam dan disitulah terkejut. Bang Agung ini gak sengaja melihat wanita dengan bakulan jamu sedang berdiri di gapura TPU. Dia berdiri seakan memanggil Bang Agung. Bang Agung refleks pencet rem depan dan dia pun terjatuh. Untungnya Bang Agung gak apa-apa. Dengan paniknya Bang Agung berdiri sambil lari dengan mendorong motornya itu. Sampailah tikungan terakhir baru dia menghidupkan motor dan langsung tancap gas pulang. Sampainya di kontrakan, Bang Agung mulai mandi dan bersih-bersih diri. Disitulah dia mulai percaya dengan kejadian mistis yang menimpanya dan Bang Agung gak berani untuk menceritakan kejadian itu ke warga-warga sekitar.